Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. La nabiyya ba'da amma ba'du. Wa tahirin wal mujahidin ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah dunia dan akhirat, zahir dan batin. Bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat dalam makom Majelis Zikir Ma'rifatullah dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah Jakarta. Dalam kesempatan yang dimuliakan Allah ini, saya akan berbagi ilmu dan wawasan demi meningkatkan kualitas diri dan ibadah kita selagu umat dan meningkatkan derajat ketuhanan di dalam diri kita. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya, marilah kita kalamkan bersama-sama dengan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Para jemaah yang dirahmati Allah, hadirin kaum muslimin dan muslimat, seiman saudaraku, aulia wa ulama wal mukarram, insyaallah al-ustaz, sebagai seiman kita. Dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita, perlulah kita mentadabur diri dengan bertalabul ilmi, meningkatkan hakikat pengalaman hakikat dan ma'rifat kita dalam makom tasawuf dan tauhid, sehingga menjadikan keberuntungan bagi orang-orang yang berilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memperjalankan sifat-sifat Allah, ayat Allah pada diri, kodrat Allah pada diri, meningkatkan kualitas keumatan kita. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, dalam waktu dan kesempatan ini saya akan berbagi wawasan tentang kodrat memperjalankan batin diri di dalam makom bismillah. Dengan kita meningkatkan pemahaman hakikat rahasia Allah dalam bismillah, bertajalinya Allah dengan milahnya Allah dalam diri, berarti tidak bersekutu Allah dengan siapapun kecuali dengan kodratnya Rahman dan Rahim. Kalau sudah milahnya Allah di dalam kodrat Rahman dan Rahim, berarti makna Rahman dan Rahim bukanlah wujud yang batil, tetapi adalah wujud yang al-haq bagi Allah. Banyak wujud batiniahnya Allah dalam diri. Nah, inilah harus kita persiapkan. Mana yang dikatakan kemilahan Allah dalam bismillah,
Artinya dalam kita memperjalankan bismillah dengan kodratnya, bukan hanya dengan membaca, tetapi dengan merasa dan memandang. Inilah batin mutlak bagi Allah. Kalau memang ba alif sin itu, ba itu batin, alif itu sir, sementara sin itu nur, berarti memperjalankan dinamakan batin bilahnya Allah, sehingga la haula wala quwata illa billah yang menghadapi, tidak akan satu pun yang berdaya dan berupaya di dalam kemilahan Allah, di dalam batin milahnya. Bagaimana cara kita menjalankan bilahnya Allah di dalam diri? Inilah para jamaah sekalian, kalau kita sudah tahu mana wujud batin bilah di dalam diri kita, biilah. Nah, biilah ini kita sudah tahu adalah wujud di dalam sukun. Wujud di dalam sukun, dia akan mewujud menjadi ilah, menjadi Allah, mi ilah, mi Allah, bismi Allah. Nah, setelah dia berkodrat Allah, maka mewujudlah dalam bentuk Rahman. Inilah berupa-rupa Allah pada Adam dan berkodrat Allah pada Muhammad. Ini yang jatuh menjadi suatu mewujud dalam rahim. Kodrat daripada Rahman adalah mewujud an-nazir dan nyatanya Allah yang berwujud. Dan rahim inilah Allah tubuh hakikat yang ada di dalam tubuh tersurat tadi. Di dalam Rahman itu ada maju sujud rahim. Mana yang dikatakan sujud rahim? Wujud Allah dalam batin, mewujud Muhammad dalam rohani, nyata Adam dalam jasad. Berarti yang nongol, yang muncul itu adalah Rahmannya Allah. Mana Rahmannya Allah, mana kenyataan Allah. Inilah dengan datangnya bilah tadi, berarti ba alif sin itu hakikatnya menjadi alif lam lam, dan ha adalah tajali dan gerakannya, dan rahim adalah mewujud di dalam keinsanan di dalam diri. Inilah tubuh panapilah tadi yang masuk di dalam rahim, yang mewujud di dalam rahim, dan Rahman adalah mewujudnya. Rahman sifat nyata bagi Allah. Nah, jadi kalau kita ingin memperjalankan diri kita dalam kodrat Allah, dalam bismillah, dalam satu tujuan, maka kita harus tahu namanya yang dikatakan bilah tadi. Bilah adalah batinnya Allah yang masuk ke dalam Rahmannya Allah dan mewujud sebagai Rahman dan berwujud kodrat diri sebagai Rahim, yaitu hakikat di dalam diri tubuh panafilah dalam sebutan. Bisa kita bayangkan bagaimana terjadi mutlak mewujud bismillah itu dalam kodrat diri kita. Mutlak sangat. Tidak ada lagi tumpang tindih kemanusiaan di dalam kodrat bismillah itu. Karena yang milah itu adalah batin, wujud dan sir. Masuk ke dalam alif lam lam dan bergerak dalam ha dan dilihat seperti Rahman. Di dalamnya hayat tiga kodrat itu yang dinamakan rahim, yaitu Rabbani, Rohani dan Nurani. Maka ini sudah menjadi 7 sifat. Jadi para hadirin, bagaimana kita menjalankan? Maka batin bilah yang bersembunyi di dalam wujud nyawa kita itu sendiri sudah sampai dengan kemilahannya. Rahman adalah tempat atau rahmat, dan rahim dalam makrifat kita, wujud daripada sifat rahim yang berdiri itu sudah ada di tempat tujuan kita. Dan bagaimana cara pengendaliannya? Itu hanya dengan satu tarikan napas sampai kepada tujuan.
tanpa ayat dan tanpa suara. Para hadirin yang dirahmati Allah rahimakumullah. Inilah bagaimana memperjalankan batinnya Allah. Tidak ada hambatan. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya upaya menghadapi perjalanan dirimu. Kalau memang kenyataan Rahmanmu adalah zat yang disebut Allah, dan kenyataan Rahimmu adalah diri fana filah yang memasuki batin bilah. Batin bilah inilah yang akan sampai. Jadi dalam memperjalankan milah berarti kita sudah mewujudkan benar-benar la maujudun illallah. Benar-benar tidak ada lagi kita dalam hitungan itu. Hanya dengan bis di saat sin itu, di saat sin itu kita sudah melihat maujud kodrat kita. Bismillah. Nyata Rahmanirrahim. Rahman nyata, Rahim. Maka tundukkan kepalamu. Tidak boleh di dalam huruf Rahim mim kepala kita lurus, tapi kepala kita Rahim. Kenapa? Karena batin kita menyampaikan batin itu dalam masa tafakur. Tidak boleh menantang lurus seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Disinilah pensaksian dirimu melihat kenyataan apa yang kamu ingin dan kemana kamu ingin. Begitu juga dengan duduk, tidak perlu juga dalam perjalanan. Seandainya kita dalam masa duduk, siapa yang duduk? Datangkan wujudnya dengan milahnya bilah itu tadi. Billahirrahman. Ni Rahim, ni itu aku, Rahim itu adalah wujud. Jadi Rahman memperlihatkan maujudnya, ni Rahim, dan Rahim itu ni itu aku dalam sebutan keakuannya Allah. Inani, ni itu, ni Rahim. Jadi kalau dia yang jalan, batin bilah yang bernama ni Rahim itu sampai, maka dikatakan sudah pergi, sudah sampai sebelum berangkat. Inilah para jemaah cara memakai kodratnya. Jadi dengan batin bilah, wujud sukun titik dalam batin, artinya sir yang ada dalam batin bilah tadi. Naik sin itu bis. Nah, sin itu adalah kedatangan Bismillah. Nah, begitu dia menjadi kekuasaan bernama Allah, Rahman, buka matamu, lihat jasadnya, lihat maujudnya, ni Rahim. Maujud tadi dipakai oleh diri panafilah untuk sampai, atau yang duduk, atau yang berbangkit. Para hadirin dan hadirat jamaah rahimakumullah. Kalau kita sudah dalam kodrat bismillah, sudah milah Allah. Nah, makanya kalau umpamanya setelah sampai ke tempat tujuan, maka bersemayam Allah dalam arasnya kembali, maka ditarik napas kita dengan hakum kamu ya Allah. Bali bismillah, susun kembali hakum bali bismillah. Hadirkan dan dudukkan dalam bersemayam seperti apa awalnya terjadi. Seperti apa awal terjadi? Wujud Allah pada batin, maujud Muhammad pada rohani, nyata Adam dalam jasad. Nah, artinya apa? Kembalikan ba'alib sin itu kembali kepada kodratnya lagi. Tinggal sifat-sifatnya saja, yaitu wujud dan maujudnya. Tinggal maujudnya saja.
Setiap setelah selesai menjalankan hakikat diri dalam kodrat bismillah, hilangnya keakuan, milahnya kodrat Allah yang 7 sifat tadi, maka sampai di tempat bukan baca alhamdulillah, tapi tarik nafas, kamu kembali bismillah. Kembali engkau ya Allah bersemayam dalam istana kamu kembali. Istanamu kembali. Rahim makumullah wal qabil qalbi mu'mini baitullah. Bersemayam engkau ya Allah di dalam batinmu lagi, dalam penjagaan sifat-sifatmu semuanya. Para hadirin yang jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insya Allah kalau kita sudah benar-benar telaten, sudah benar-benar dengan marwah diri kita, marwah ketuhanan, maujudnya Allah pada diri, inilah yang dikatakan milah. Kalau perbuatan milah itu perbuatan Allah bertajali kepada kodratnya umatnya. Tapi kalau lillah itu bertajalinya kodrat umat kepada ketuhanan. Nah itu lillah namanya. Jadi milah dan lillah. Lillah ini adalah la ilaha illallah. Nah itu tajali diri kepada Allah. Dan kalau milah tajali Allah kepada diri. Tajali Allah kepada diri ini namanya adalah tajali sirullah. Tapi kalau tajali Allah kepada diri, tajali Allah. Nah itulah. Jadi kalau tajali Allah dan tajali sirullah ini hablum minan nas wa hablum minallah, maka semuanya tidak ada lagi suatu ketakutan apapun, tidak ada lagi kecemasan apapun, melainkan keindahan semata. Jadi kalau kita mengamalkan kodrat bismillah, jangan merasa mengamalkan, tetapi hadirkanlah dengan takarub itu, sehingga munculnya aku, hilangnya keakuan diri kita. Munculnya keakuan Allah, penguasaan Allah semata, dan mewujudnya yang berwujud bila sampai menuju suatu, atau kita duduk saja ingin menikmati, ingin menghadapi sesuatu dengan kodrat kudurutullah, menghadirkan kodrat bilahnya Allah dalam diri, maka inilah yang dikatakan wujudullah, inilah hayatullah. Jadi selalulah kita dalam bertajali kodrat bismillah ini ingat, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya apapun bisa menghadapi kebilahan dia. Karena bilah bisa mewujud dalam sifatnya. Kalau Allah itu sudah Rahman, arti Rahman sudah nyata, arti nyata terlihat dengan zahir, barulah kita melihat wujud Rahim, yaitu tidak berdarah dan tidak berurat, yang ada bersemayam dalam batin-batiniah dia, kodrat-kodrat dia di dalam diri kita, yang kita kenal dengan yaitu diri fanafilah. Maka wujud ini selalu wujud ayan karajiah, dan yang menggerakkan adalah ayan sabitah di dalam bentin batin bilah. Inilah yang dikatakan perjalanan Allah di dalam diri. Jadi kalau sudah kidam Allah dalam diri, jangan Adam dulu. Kalau Adam pertama berjalan dulu baru sampai, atau menghajatkan dulu baru terkabul. Tapi kalau milah, dia sampai dulu baru berjalan, terkabul dulu, jelas dulu wujudnya, baru didatangi dengan keadaman atau wujud kemanusiaan. Jadi kalau mawjudullah la mawjudun ilallah tadi, inilah yang harus dilatih, kemanapun akan menjadi keramatullah. Keajaiban Allah akan selalu hadir di dalam diri apabila kodratnya
memang semata bagi dia, mewujudnya adalah umatnya sendiri. Siapa umatnya? Itulah sifat dan kodratnya yang dihibahkan ke dalam masa insaniah kita. Hadirin dan jamaah rahimakumullah, indah sekali kalau kita hidup berdampingan dengan kekuatan Allah, berdampingan dengan batinnya Allah, batiniahnya Allah, dan berkodrat kepada sifat Allah, zat-zatnya Allah, sehingga kita menjadi suatu insan yang menikmati dunia ini. Indah sehingga kita mendapatkan ibadah yang paling nikmat, yaitu hidayatullah. Inilah kehidupan kita yang disebut hidayahnya Allah. Kehidupan kodrat hidayah yang mewujud dalam bentuk insan ini selalu kita terapi dengan kodratnya. Mandinya juga mandi taubat. Jangan lupa, kemanapun kita pergi, semuanya wahuwa ma'akum aina ma kuntum. Para hadirin dan jamaah yang dirahmati Allah, insya Allah mari kita tingkatkan selalu pemahaman kodrat diri. Kenapa? Kalau belum alif itu sempurna, nyata di luar dan berkodrat di dalam, beraftar di luar, meba'dal wahid tunggal di dalam, apapun pengalamanmu akan sirna kalau yang menuntun hidupmu bukan kodratnya. Maka katakan ki sultanil azim wazil manil qadim wazil wajihil karim walil khalimati tamati wada'an kusil minal haq. Jadikanlah Allah raja yang mengatur dirimu dan membimbing kamu, menuntun kamu kemanapun kamu pergi. Ingat, jangan kamu hormati yang salah, jangan kamu muliakan yang telah dihinakan Allah, jangan kamu berbuat semena-mena. Kenapa? Dahulukan dia dengan kidamnya, apapun sekecil perbuatan. Sebelum kita minum air, sudah dahulu terjadi kejadian itu. Sudah terjadi, baru laksanakan. Makan juga begitu. Sudah terjadi, baru laksanakan dalam pandangan. Nah, inilah bismillah tersirat dan bismillah tersurat. Bismillah tersirat, laksanakan dulu. Nah, itu yang disampaikan cara tadi. Tidak boleh menggerakkan bibir dan segala lidah atau apapun. Nah, yang tersuratnya baru kita laksanakan dalam mengulang. Bismillahirrahmanirrahim. Minumkah? Makankah? Berjalankah? Nah, begitu setelah sampai kepada tujuan, hak kembali bismillah. Wujud Allah semata. Hadir dia dengan wujudnya kembali. Nah, gitu. Kenapa? Karena kita mau menunaikan kemanusiaan kita dengan segala kesalahan dan ketidakpantasan, maka kembalikan singgasananya Allah dengan kemuliaan dan junjungan kita paling tinggi. Apapun yang kita lakukan, ingat, jangan mendahului Allah. Kalau memang bismillah itu kamu akui. Baik para hadirin, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan hakikat batin bilah dalam bismillah ini bisa kamu mewujudnya, bisa kamu menjadi mewujudnya yang nyata. Belajarlah dan latihlah dengan baik. Insya Allah kita selalu dengan dia dimanapun kita berada. Inilah Islam. Capailah fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan, tentunya dalam menuju keselamatan dunia dan akhirat, zahir dan batin, dengan meningkatnya derajat jasmani dan rohaninya Allah dalam diri kita. Insya Allah. Barakallahu ya karim ya rahman ya rahim. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik,
para jemaah sekalian, akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.